Selamat siang Pak Yongki. Selamat siang Mbak Ervin. Bagaimana kabarnya Pak Yongki? Luar biasa, baik sekali. Gimana Mbak Ervin sendiri gimana? Ya, alhamdulillah luar biasa, sehat juga. Tetap harus semangat lah ya gitu Iya, ya. benar sekali. Pak Yongki, bagaimana perasaan Pak Yongki setelah disupervisi beberapa hari yang lalu? Yang pasti saya sudah lega ya, Mbak Ervin ya. Kemudian sudah puas juga. Saya sudah melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya begitu ya. Meskipun ya mungkin ada kelebihan dan kekurangan, nanti Bu Ervin lah yang melihatnya gitu ya. Oh ya. Setelah saya lakukan supervisi di kelas Bapak, bagaimana kesan yang Bapak peroleh setelah melakukan pembelajaran kemarin, Pak? Kalau kesannya sih positif ya Bu ya. Kemarin juga sudah kita bersama-sama mulai dari perencanaan, kita buat RPT dengan yang pasti menggunakan metode STOP ya Bu ya. Nah metode STOP itu sudah kita rencanakan bagaimana nanti proses pembelajarannya ataupun penerapannya dalam kelas gitu kan. Saya rasa kesannya ya positif sekali gitu, sampai pada akhirnya juga dapat berjalan dengan baik. Ada yang beda nggak Pak kira-kira dari yang sebelumnya yang Bapak rasakan? Tentu sangat berbeda ya Bu ya, terutama tampak jelas dengan antusias anak-anak seperti itu ya. Jadi ketika mereka diajak untuk merelaksasikan pikiran mereka begitu ya, jadi mereka merasa nyaman begitu, dan mereka merasa tenang ketika mereka akan melakukan proses belajar di kelas yang kemarin kita lakukan. Itu saja sih Bu. Ya, baik Pak Yongki, apakah pembelajaran yang Bapak laksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Ya, kalau memang di dalam langkah pembelajaran sih boleh dikatakan 95% lah Bu ya, sesuai dengan stepnya, itu sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, cuman kemarin ada sedikit ya, hampir terlupa tuh Bu Yeah. pada saat berdoa. Nah, tapi saya berusaha untuk gimana ya, mengkondisikan seperti itu ya, mensiasati sehingga doa itu tetap juga terlaksana. Ya, itu bagaimana Bapak mensiasati untuk langkah-langkah yang terlewatkan Ya. seperti itu? Kalau kedepannya ya mungkin lebih fokus gitu ya Bu ya, lebih fokus, ataupun ada catatan kecil mungkin ya yang bisa kita buat agar langkah-langkah tersebut tidak terlewatkan. Nah, tapi kalau yang kemarin memang kebetulan saya terbesit gitu, jadi doa itu tetap terlaksana sih. Kalau misalnya secara keseluruhan pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, kalau misalnya dia skala 1 sampai 100, bagaimana itu penilaian Bapak? Dari angka 1 sampai 100 itu di angka berapa pembelajaran yang Bapak lakukan? Penilaiannya terhadap proses pembelajaran itu ya? Prosesnya. Ya, saya pikir itu 90% lah Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri gitu Bu? Ibu melihatnya, apakah sama seperti yang saya perkirakan? Iya, kurang lebih seperti itu. Terus yang Bapak rasakan juga, adakah bagian yang memuaskan atau yang kurang memuaskan dari praktek pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas? Saya kurang puasnya pada saat ini Bu, pada saat kita itu memutarkan musik audio itu ya, audio yang dapat merelaksasikan mereka, membuat mereka tenang, itu sepertinya saya kurang puasnya di ini Bu, kata-kata saya pengantarnya itu. Jadi kata-kata yang saya sampaikan pada saat musik itu diputar itu ya, itu kayaknya saya agak kurang puas di situ. Jadi sepertinya determinasi atau perkataan saya itu agak kurang gitu untuk membawa mereka larut dalam ketenangan seperti itu kan. Kayaknya di situ yang kurang puasnya saya. Apa yang membuat Bapak kurang merasa kok kata-katanya kurang ini? Saya pikir Bapak selama ini bagus dalam membuat kata-kata, bagus dalam berbicara, bagus dalam ini. Kenapa yang kemarin tuh seperti itu? Kalau itu bukan mungkin ya, pastinya saya lebih Bu ya, lebih concernnya itu pada saat pembuatan RPP-nya. Jadi pada saat pelaksanaan itu ternyata ini harus
banyak kata-kata loh yang harus kita sampaikan ke anak-anak supaya bagaimana mereka memusatkan perhatian bersamaan dengan pemutaran lagu itu gitu. Jadi sekali lagi selama persiapan itu saya lebih menekankan pada RPP-nya gitu loh, step by step, langkah-langkah pembelajaran, tapi tidak concern pada apa sih kata-kata yang akan saya sampaikan seiring dengan diputarnya lagu itu gitu. Tapi ya kemarin saya rasa cukup lah. Cuman kalau dibilang kurang puas ya itu tadi, sepertinya kurang puas di situ. Berarti hal itu terjadi karena di luar perkiraan Pak ya. Bapak kirakan kata-kata yang ini kira-kira cukup, tapi ternyata mereka membutuhkan waktu yang cukup agak sedikit lama gitu untuk membuat fokus, kan karena Bapak sudah bisa memperkirakan mereka gitu kan, memperkirakan bahwa ini cukup, ini belum cukup, masih ada waktu gitu. Jeda itu belum gitu Pak ya. Terus selain itu ada lagi nggak Pak kira-kira hal-hal yang kurang memuaskan yang Pak lakukan di dalam kelas nih pelajarannya? Yang kurang puas saya itu mengenai waktu sih Bu ya. Waktunya saya kurang mengestimate waktu. Nah itu ya. Jadi pada saat tanya jawab itu kan kemarin kan pada saat presentasi, anak juga sebenarnya kan banyak anak yang ingin bertanya pada saat itu, cuman karena waktu maka itu kita batasi sehingga sepertinya kemampuan anak itu tidak tergali secara maksimal gitu karena dibatasi oleh waktu tadi. Begitu juga nanti mungkin dengan hambatan bisa masuk dalam hambatan. Tapi kalau ditanya kurang atau puas atau tidak, itu termasuk hal-hal yang membuat saya kurang puas. Cenderung pada pembatasan anak-anak untuk bertanya pada saat presentasi. Iya, ini hal yang saya rasakan juga Pak. Soalnya saya melihat anak-anak juga masih banyak yang perlu mau mereka tanyakan, ada yang mau disampaikan juga gitu kan. Cuman karena waktunya terbatas, lalu kurang tergali apa yang tentang materi itu gitu Pak ya. Nah itu bagaimana nanti untuk kedepannya cara Bapak menyiasatinya gitu, karena kita lihat anak-anak kan antusias dan ini menyangkut salah satu pembelajaran berdiferensiasi Pak, bagian produknya. Nah itu bagaimana? Nanti langkah antisipasi yang saya lakukan ya tentunya lebih concern pada alokasi waktu ya Bu ya. Mungkin pada pendahuluan, kemudian kegiatan inti itu mungkin waktunya lebih dipersingkat gitu kan. Maksud saya bukan di kegiatan inti, di pendahuluannya yang terutama ya, mungkin waktu lebih dipersingkat. Kemudian kalau kemarin saya itu memberikan motivasi dengan cerita yang cukup lama, ya mungkin nanti saya lebih mempersempit cerita atau motivasi yang diberikan kepada anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu salah satu mungkin triknya ketika nanti ingin mengatur waktu agar semua ataupun presentasi itu yang menanya juga ada kesempatan gitu kan untuk bertanya. Ya, seperti itu. Kalau yang cerita kemarin sudah diperkirakan Pak berapa waktunya? Ya. Berapa menit? Kalau cerita kemarin itu kan Bu masuk dalam persepsi pendahuluan Bu ya. Kegiatan pendahuluan situ kalau nggak salah berapa menit? Itu 15 menit mungkin. Nah nanti mungkin saya buat tidak 15 menit, mungkin 10 menit ataupun 8 menit gitu kan. Mungkin saya bisa cari ilustrasi yang singkat gitu kan, tapi mengena dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu rencana kedepannya Pak ya. Ya. Terus untuk kendalanya, adakah kendala atau hambatan selama pembelajaran kemarin Pak? Kalau kendala yang terlalu parah, saya pikir tidak ada Bu ya. Hanya saja itu tadi waktunya saja kemudian pengaturan anak-anak untuk pembagian kelompok. Nah itu kemudian posisi duduk anak-anak itu juga memakan waktu tentunya tuh kemarin. Nah itu yang menyebabkan kenapa anak-anak tadi saya kurang puas juga itu kan. Kalau untuk dari segi alat atau media itu kemarin sudah baik menurut saya, sudah berjalan lancar juga, sinyal juga oke kemarin, lancar, tidak ada kendala.
Cuman hambatannya itu tadi, waktu, karena ada beberapa kegiatan yang di luar dugaan gitu kan waktunya. Contohnya tadi saya sampaikan, anak-anak ketika mengatur posisi harusnya untuk ke depan memang harusnya sudah setting kan Bu kan, sudah setting duduknya bagaimana. Jadi ketika anak-anak mau presentasi atau kerja kelompok itu tidak lagi menentukan kemana posisi duduk mereka gitu ya, sudah ditentukan memang gitu posisi duduk yang baik agar presentasi juga dapat berjalan dengan nampak elok lah, pas seperti itu. Ya. Berarti untuk kedepannya posisi duduk yang memakan waktu, yang menyusun posisi duduk itu lumayan memakan waktu banyak Dan Pak, ya? kebagian kelompoknya Bu, Ya, kebagian kelompok. Nah bisa saja nanti untuk kelompok maksudnya untuk pembelajaran selanjutnya bisa saja kelompok itu saya sudah setting terlebih dahulu, sudah setting. Jadi pada saat kegiatan berlangsung, anak-anak sudah kita sampaikan, oh kelompok 1 ini namanya, tidak lagi membagi kelompok pada saat pembelajaran berlangsung. Bisa jadi seperti itu. Kalau untuk selama ini, apakah pembelajaran Bapak pernah dalam kelompok-kelompok juga gitu? Ya, kalau selama ini ya sering Bu dalam kelompok. Terkadang anak saya biasakan, oh pakai kelompok yang kemarin, saya kembali ke anak, mau pakai kelompok yang kemarin boleh Pak, tapi terkadang saya juga mikir kalau kelompok itu saja itu kan bosan juga ya Bu ya. Terkadang saya rombak lagi seperti itu kan. Nah biasanya kalau untuk kuis, kalau metode kuis yang saya lakukan itu Bu, saya mengelompokkan anak itu berdasarkan perankingan Bu. Nah, misalkan kalau 10 besar nih ya, nah saya tempatkan kelompok 1 itu juara 1. Kalau misalnya 5 kelompok, juara 1 dan juara 10, juara 2 dan 9, juara 3 dan 8, ya kan, juara 4 dan 7, 5 dan 6, biasa begitu. Dan yang lain itu menyesuaikan. Yang penting paling tidak ada, setiap kelompok itu ada anak yang ya kita anggap mampu dari segi akademik. Nah jadi ada pemerataan atau keseimbangan tiap-tiap kelompoknya, biasa seperti itu. Tapi kemarin itu memang agak sedikit ini Bu ya, agak sedikit menjadi hambatan ketika kita memilih kelompok seperti itu. Jadi memakan waktu. Saya rasa begitu. Tentunya kalau kita dalam membuat mengelompokkan anak ke dalam kelompok-kelompok agar mereka tidak bosan, itu kan tadi Bapak rombak-rombak tadi kan Pak ya. Betul. Nah, Bapak punya trik tersendiri nggak yang sekira-kiranya bisa merombak posisi atau grup-grup mereka tanpa memakan waktu yang cukup banyak gitu? Itu tadi Bu, saya sudah menentukan terlebih dahulu gitu kan, yang tadi disebutkan dengan menempatkan anak yang mendapatkan ranking tadi, ataupun ya kalau seandainya saya bentuk kelompok di situ kayak kemarin ya, saya lihat juga nih Bu orang-orangnya gitu kan. Nah bahkan kita bisa lihat juga dari ininya apa namanya, di mana tempat tinggal mereka. Jadi seandainya waktu tidak cukup seperti kemarin itu kan, bisa mereka mengerjakan di rumah, tentunya tidak berjauhan. Nah, seperti itu. Mana rumah yang dekat kita satukan dalam satu kelompok seperti itu. Tidak menghambat mereka untuk belajar kelompok. Itu pertimbangan Bapak Ya, untuk dalam betul. membentuk kelompok ya. Dan tentunya Bapak sudah sangat mengenal anak-anak ya, karena mereka tinggalnya di mana dalam kelompok, sudah mempertimbangkan banyak hal Pak ya. Betul. Dan itu menurut saya luar biasa sekali Pak yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, dan saya mendapatkan banyak hal, saya banyak belajar juga dari Pak Yungki. Saya ucapkan terima kasih, semoga pembelajaran Bapak ke depan, proses belajar di kelas nanti bisa lebih baik lagi. Amin. Seperti ini, evaluasi seperti ini. Ya, terima kasih Pak Yungki ya. Terima kasih atas waktu yang telah luangkan terhadap kita di coaching kita nih Pak ya. Semoga Bu Ervin juga sukses selalu ya. Baik, terima kasih Pak Yungki atas kegiatan coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti pembelajaran yang lebih baik lagi Pak ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga terhadap Bu Nining yang sudah datang mendampingi kami. Dan saya ucapkan terima kasih atas pendampingan selama ini, dan juga mohon maaf bila terdapat kesalahan-kesalahan baik dalam bertindak maupun bertutur kata. Seperti itu ya Bu Nining ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.